berikutnya yaitu yang keenam, diharamkan seorang wanita yang sedang haid ataupun nifas yaitu tawaf di samping Ka'bah di Masjidil Haram. Karena kita katakan tawaf itu sama seperti tahiyatul masjid, ghairu annakum tatakallamuna fi. Yang membedakan dalam salat tidak boleh untuk kita berbicara, sedangkan ketika tawaf kita boleh untuk berbicara. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya. Jadi ketika Aisyah sedang haji, beliau sedang haid ya. Sehingga beliau diperintahkan oleh Rasulullah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tadhkuri. Kerjakan apapun yang dilaksanakan oleh orang yang sedang berhaji kecuali tawaf sampai engkau suci, kata Rasulullah SAW. Sehingga seorang wanita yang sedang haid itu tidak boleh tawaf di Masjidil Haram. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, diharamkan yaitu al-wat'u, jima, melakukan hubungan badan pada kemaluan ya. Itu diharamkan bagi pasangan suami istri yang ketika istrinya sedang haid untuk melakukan hubungan badan. Ya, dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhkurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Maka jauhilah perempuan atau istri-istri kalian ketika mereka sedang haid. Fa idza tatahharna ya, ketika mereka telah bersuci, maka datangilah mereka dari jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sebutkan sedikit di sini yang perlu dipahami. Ketika dalam ayat ini Allah perintah pertama adalah jauhi ya. Jauhi ketika sedang haid. Kemudian Allah mengatakan fala taqrabuhunna hatta yadhurna. Janganlah kalian dekati mereka sampai mereka itu telah suci. Suci ini artinya telah berhenti haid. Nah, apakah setelah suci haid itu sudah langsung boleh melakukan hubungan badan tanpa seorang wanita bersuci terlebih dahulu, tanpa dia mandi besar untuk haidnya? Kan banyak di antara kita yang mengatakan, misalkan Ustaz, misalkan seorang istri sudah selesai dari masa haid ya, kemudian suaminya ingin melakukan hubungan badan, apakah boleh langsung saja melakukan hubungan badan sebelum sang istri mandi? Karena nanti setelah hubungan badan toh harus mandi lagi. Bisa nggak digabung mandi nanti setelah melakukan hubungan badan? Maka jawabannya tidak boleh. Karena pada ayat ini Allah menyebutkan pertama jauhi, kemudian dekati ketika suci. Apakah suci secara mutlak? Allah mengatakan fa idza tatahharna. Kalimatnya berbeda. Tadi yang pertama ayat purna ya, itu fi'il lazim. Adapun yatatahharna itu artinya ada perbuatan di situ, ada qasdu di situ. Berarti ketika seorang wanita itu telah bersuci ya, ketika dia telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka. Maka meskipun darah seorang wanita yang sedang haid telah berhenti, haidnya telah selesai, sang suami tidak boleh mendekatinya sampai sang istri mendekati istri, maksudnya berhubungan badan ya. Tidak boleh berhubungan badan sampai sang istri itu bersuci atau mandi besar. Setelah sang istri mandi besar, baru boleh sang suami untuk melakukan hubungan badan dengan sang istri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini, yang ke-8, yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas, al-istimta'u bima baina surrati wa rukbah, yaitu melakukan hubungan ataupun bercumbu ya, bercumbu antara pusar sampai dengan lutut ya, itu diharamkan meskipun tidak terdapat dalil yang jelas yang mengharamkan perbuatan tersebut, namun mungkin min babi saddid dhara'i, menutup jalan
akan kemungkaran, karena dikhawatirkan ketika pasangan suami istri melakukan cumbuan antara pusar dan lutut dalam keadaan istrinya sedang haid, dikhawatirkan nanti syahwat mereka memuncak sehingga tidak bisa menahan diri pada berhubungan badan. Maka daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, maka lebih baik dijauhi. Layaknya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan perbuatan zina, Allah tidak mengatakan wala taznu, janganlah kalian berzina, tidak. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Ini kalimatnya dalam Al-Qur'an kita melihat bukanlah la taznu, bukan jangan berzina, tapi la taqrabu, jangan kalian dekati zina, karena zina itu tidak mungkin terjadi melainkan jika ada penyebab-penyebab yang dapat mendatangkan perbuatan zina tersebut. Ya, misalkan melakukan komunikasi secara baik dengan HP ataupun langsung ataupun berdua-duaan, tentunya itu bukan zina, namun itu penyebab terjadinya zina. Maka hal yang menyebabkan sesuatu yang haram terjadi itu juga dihukumi sebagai sesuatu yang haram, maka berduaan juga haram. Begitu pula di sini, ya, diharamkan untuk melakukan hubungan badan bagi suami istri, maka hal-hal yang dapat mendatangkan perbuatan tersebut juga diharamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas ya. Baik, selanjutnya setelah menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang sedang sedang haid dan nifas, Syekh melanjutkan ma yahrumu ala junub wal muhdits fi'luhu. Hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang junub dan seorang yang berhadas. Ya, yaitu hadas kecil maksudnya. Karena kita katakan junub ialah hadas besar, sedangkan muhdits maksudnya adalah hadas kecil. Apa saja yang diharamkan bagi orang-orang tersebut? Yang pertama, diharamkan bagi seorang yang junub ialah, disebutkan ada 5 di sini ya. 5 hal yang diharamkan bagi seseorang yang sedang junub. Yang pertama ialah salat. Ya, sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa in kuntum junuban fattahharu, dalam surah Al-Maidah ketika menjelaskan tentang ayat tentang wudu. Maka diharamkan bagi seorang yang junub untuk salat. Mohon maaf, apakah suaranya jelas? Agak sedikit ribut di sini. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Mohon maaf, kondisi tidak kondusif ya. Jadi ada banyak teman-teman dari negara yang lain yang berkumpul, jadi suaranya mungkin mohon maaf jika kurang jelas. Baik. Yang kedua, diharamkan seorang yang junub, seperti kita katakan, ialah membaca Al-Quran. Jadi diharamkan bagi seorang yang junub membaca Al-Quran. Jadi ini tidak ada khilaf, ya, hampir semuanya sepakat para ulama bahwasanya membaca Al-Quran bagi yang junub itu hukumnya haram. Apa bedanya dengan yang kita katakan haid tadi? Haid dan junub. Junub yang kita maksud yaitu diakibatkan oleh hubungan badan ataupun jima'. Maka kita katakan tadi yang haid itu sebagian ulama mengatakan boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Artinya dia membaca Al-Quran dari hafalannya ataupun mushafnya dibuka ataupun dibungkang oleh orang lain, ataupun dia membukanya dengan hail, dengan benda-benda tanpa menyentuh langsung dengan kulitnya. Ya. Adapun junub itu secara mutlak tidak boleh membaca Al-Quran, baik dari hafalannya ataupun dari mushaf, memegang ataupun tidak memegang. Mengapa ini dibedakan? Karena kita katakan haid itu posisinya ketika terjadi haid pada seorang wanita itu akan lama, ya, sekitar 6 hari.
maka itu waktu yang lama. Jika kita katakan membaca Al-Quran bagi seorang haid itu hukumnya haram, meskipun bacaannya dari hafalannya ataupun dia tidak memegang mushaf dibantu oleh orang lain, maka dia akan meninggalkan qiraatul Quran selama jangka waktu yang cukup lama. Bisa jadi ketika dia adalah seorang yang berusaha untuk menghafal Al-Quran, dia akan lupa semua yang telah dia hafal. Ya, ataupun misalkan dia punya wirid tertentu yang ingin dia selesaikan, misalkan dia ingin 1 bulan khatam Al-Quran, maka dia harus membaca setiap hari itu satu juz. Maka ini akan tidak bisa dilaksanakan disebabkan oleh haid. Adapun junub itu waktunya sebentar. Ketika seorang telah junub akibat hubungan badan, maka ataupun mimpi basah, maka tinggal baginya langsung mandi. Ketika mandi langsung selesai dan dia boleh kembali membaca Al-Quran, sehingga dibedakan hukumnya bagi yang junub dan haid. Dimengerti ya? Jelas? Jelas. Baik. Yang ketiga kita katakan tadi mashul mushaf, menyentuh mushaf, sama alasannya seperti orang yang haid tadi, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan hanyalah orang-orang yang suci. Kemudian yang keempat, tawaf. Sebagaimana kita katakan tadi, tawaf itu ibarat salat, dan salat itu harus dengan bersuci. Dan yang kelima ialah i'tikaf ataupun berdiam diri di masjid. Maka bagi seorang yang junub tidak boleh masuk masjid dengan tujuan untuk duduk di masjid mendengarkan kajian kah, untuk i'tikaf kah, atau sekedar duduk-duduk saja. Ya, itu hukumnya haram. Allah mengatakan illa abiri sabilin, melainkan hanyalah sekedar lewat saja. Kalau sekedar lewat maka diperbolehkan. Allah taala alam. Kemudian di sini Syekh menyebutkan ada 3 hal yang diharamkan bagi yang berhadas kecil. Hadas kecil artinya sesuatu yang mewajibkan wudu, bukan mewajibkan mandi besar. Yang pertama ialah solat. Ya. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang di antara kalian ketika dia berhadas kecuali dia itu berwudu. Maka bagi orang yang berhadas kecil tidak boleh salat, haram baginya salat. Jika dia sengaja, maka bisa jadi jatuh ke dalam hukuman kafir. Kenapa? Karena dia istihza, ya, mengolok-ngolok syariat. Ketika dia tahu syariat tidak membolehkan untuk solat dalam keadaan berhadas, namun dia sengaja solat dalam keadaan berhadas. Taib. Kemudian yang kedua sama juga, tawaf. Seorang yang tidak berwudu tidak boleh tawaf. Dan yang ketiga di sini menyentuh mushaf. Jadi menyentuh mushaf ini masuk semua ya, masuk yang haid, yang junub maupun yang berhadas kecil. Allah ta'ala bisawab. Ada pertanyaan di sini? Wadah ya? Baik. Jadi setelah kita membahas, setelah Syekh menyebutkan tentang pembahasan taharah yang merupakan miftahus salah, kunci untuk salat, maka Syekh melanjutkan setelahnya kitabus salah, bab kitab salat. Ya, karena kita katakan tadi, kenapa pembahasan fikih selalu didalui dengan bab taharah? Karena fikih sejatinya ialah pembahasan rukun-rukun Islam amali, itu berupa salat, zakat, puasa, ya, kemudian haji. Maka ketika salat merupakan rukun Islam yang sangat penting setelah syahadat, maka hal pertama yang dijelaskan oleh ulama fikih ialah tentang salat. Dan salat tentunya tidak diperbolehkan melainkan tanpa adanya wudu, sehingga para ulama membahas tentang hukum wudu dan tata cara untuk bersuci lainnya. Baik. Maka sekarang kita akan masuk kitab
Kitabus Shalah. Sebelum masuk ke dalam pembacaan kitab, mungkin kita sedikit muqaddimah di sini. Apa itu salat? Ada yang tahu salat itu apa? Atau tidak ada yang salat di sini? Salat itu doa, Ustaz. Doa. Jadi setiap orang yang berdoa dikatakan telah mengerjakan salat. Atau berserah diri. Saya Gerakan Ada yang yang lain? diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, Masya Allah. Jadi di sini memang secara bahasa atau secara etimologi ya, secara bahasa salat itu artinya doa. Secara salat artinya doa. Sehingga Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, "Wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum." Maka berdoalah kepada mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi hal yang dapat menenangkan hati mereka. Kenapa salat disebut salat disebut salat, sedangkan secara bahasa artinya doa? Karena salat itu secara umum itu diisi oleh doa-doa. Jadi tidak terlepas dari setiap gerakan kita, melainkan ada doa di situ. Ketika kita berdiri ada doa iftitah, ya, ketika kita ruku ada doa ruku, ketika i'tidal ada doa i'tidal, ketika sujud ada doa sujud, dan seterusnya. Sehingga ketika amalan-amalan dalam solat itu dipenuhi oleh doa, solat tersebut dinamakan solat, yang secara bahasa artinya doa. Adapun secara terminologi ataupun secara istilah, sebagai disebutkan oleh saudara kita tadi, ya, Allah yuzihi khaira wa yubarik fih. Allah menyebutkan salat ialah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Jadi salat ialah ibadah yang berupa ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri salam. Jadi inilah yang disebut salat dalam pengertian terminologi atau istilahnya para ulama fikih ketika mereka ingin menyebutkan tentang salat. Jadi salat itu ialah ibadah ya yang berupa ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi salat itu wajib dimulai dengan Allahu Akbar. Tidak boleh dengan kalimat-kalimat yang lain. Tidak boleh dengan Allahu A'zam misalkan, atau Allahu Ar-Rahman, atau Allahu Rahim, atau Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salat ini merupakan rukun Islam yang cukup spesial yang Allah wajibkan langsung tanpa wasithah Jibril, tanpa ada perantara malaikat Jibril alaihi salam. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil kewajiban salat, langsung Allah mi'rajkan beliau. Ya, jadi beliau naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wajibnya salat. Sedangkan kewajiban yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya dengan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka ini menunjukkan bahwasanya salat merupakan perkara yang sangat agung dalam Islam. Bahkan para ulama menyebutkan tidak ada hal dalam Islam yang apabila seseorang itu meninggalkannya dihukumi dia sebagai seorang yang kafir, melainkan orang yang meninggalkan salat. Rasulullah menyebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Batasan pembeda antara kami dengan mereka, dengan kekafiran, dengan orang-orang kafir. Jadi yang beda muslim dengan kafir, ya, sejatinya hanya satu hal kata Rasulullah, yaitu salatnya. Ini yang menjadi pembeda di sini. Nama pembedanya adalah salat.
ya, pembatas antara kedua belah pihak ini, antara kemusliman dan kekufuran, ada keislaman dan kekufuran. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti seorang muslim sebenarnya bukan akhlaknya. Bukan inti, meskipun itu bagian daripada syariat kita, akhlak yang baik. Namun banyak di antara kita yang mengatakan, Masya Allah, si fulan itu akhlaknya baik ya. Orangnya suka sedekah, orangnya murah senyum, orangnya ramah. Namun sayang dia nggak sholat. Sebenarnya bukan seperti itu. Kita katakan sebaliknya. Ya, kasihan sekali si fulan itu nggak sholat, tidak berguna akhlaknya, tidak berguna keramahannya dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melihat orang yang sholat, alhamdulillah dia sholat, namun sayangnya kenapa dia tidak memperbaiki akhlaknya. Jadi yang menjadi patokan utama ialah sholat atau tidaknya. Begitu pula ketika kita mencari pasangan hidup kita, ketika Rasulullah SAW menyebutkan misalkan tentang seorang wanita yang dinikahi, tungkahul mar'atu li arba'in, ya, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li dinha fadfar bidati din taribat yadak. Seorang wanita dinikahi karena dia cantik, karena dia kaya, karena dia anak orang yang yang bagus nasabnya, orang yang punya derajat dalam masyarakat, dan dinikahi juga karena agamanya. Kalau Rasul menyebutkan fadfar bidati din, pilihlah yang bagus agamanya, maka jika tidak akan rugi. Begitu pula tentang seorang laki-laki, misalkan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'adzim. Jadi jika datang seorang laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahilah dia. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Maka maksud agama di sini tentunya yang paling utama kita perhatikan ia salatnya. Ia salat enggak? Jadi jika seseorang yang tidak salat, itu dipastikan agamanya tidak baik. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Salat ini hukumnya apa? Salat 5 waktu yang kita maksud di sini ya. Apa hukumnya? Wajib apa? Wajib aini atau wajib kifayah atau wajib ain, Ustaz. wajib ain. Nah, wajib ain artinya tajibu ala kulli mukallaf. Suatu kewajiban yang wajib bagi setiap mukallaf, tidak boleh seorang pun meninggalkannya. Nah, wajibnya ini tidak ada khilaf ya. Bukan seperti misalkan pakai cadar, atau misalkan berjenggot, atau misalkan hal-hal yang lain. Jadi perkara solat 5 waktu ini wajib secara ijma' para ulama. Semua kaum muslimin sepakat bahwasanya solat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tapi yang anehnya menjadi hal yang sangat sering ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, semoga Allah memperbaiki semua keadaan kita. Qatifillah azakumullahu jami'an. Adapun dalil misalkan dari Al-Quran cukup banyak. Kita katakan misalkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa perintahkan dirikanlah salat, ya, hukumnya wajib kita katakan berdasarkan Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Misalkan daripada al-hadis juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Di antaranya ialah syahadat, kemudian salat. Kemudian kita katakan juga ijma'. Jadi adanya konsensus, kesepakatan kaum muslimin semuanya dan kesepakatan para ulama bahwasanya salat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Salat yang kita sebutkan dunia salat fardu di sini ada 5 ya, yang semuanya kita tahu. Zuhur, ya, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, dan terakhir ialah subuh. Maka pada pembahasan pertama, Syekh di sini akan menyebutkan tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Jadi salat itu merupakan wajib muaqqat wa waqtuhu muwassa'.
salat merupakan ibadah yang memiliki waktu tertentu. Sehingga setiap muslim harus paham kapan waktu dia melaksanakan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sehingga dalam memahami waktu, kita perlu memahami beberapa istilah yang berkaitan dengan waktu dalam proses pelaksanaan ibadah. Ada yang namanya ada, ya, ada artinya pelaksanaan ibadah pada waktunya. Pada waktunya untuk pertama kali. Jadi ketika seorang sholat misalkan di waktunya untuk pertama kali, bukan pengulangan, bukan diulang kedua atau ketiga, itu namanya ada. Kemudian ada yang namanya qadha. Ya. Bagaimana ibadah itu disebut sebagai qadha? Qadha artinya pelaksanaan ibadah di luar waktunya. Itu namanya qadha. Jadi ketika misalkan kita katakan waktu asar itu sampai maghrib, berarti barang siapa yang sholat asar di waktu maghrib, itu bukan ada namanya, itu namanya qadha, karena dia melaksanakannya di luar waktunya. Kemudian yang terakhir ada namanya i'adah. Ya, i'adah artinya pengulangan ibadah pada waktunya. Misalkan dia sudah sholat, kemudian dia merasa ada yang kurang dari sholatnya tadi, maka dia mengulanginya lagi, maka ini disebut sebagai i'adah, yaitu pengulangan ibadah yang sama dalam waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Jelas ya? Wadah? Jelas? Ustaz, apa Ustaz? Iya, silakan. Maksudnya iadah apa Ustaz? I'adah pengulangan ibadah pada waktunya. Jadi kita katakan ketika seseorang itu ada itu ketika dia melaksanakan suatu ibadah, katakanlah sholat, misalkan sholat duhur, atau kita katakan misalkan duhur ya, jam 12 dari sampai jam 3 misalkan. Maka apabila dia melaksanakan sholat duhur di jam 12 ya, untuk pertama kalinya, ya, pelaksanaan pertama, maka ini disebut dengan ada. Ya, jika dia sholat misalkan sholatnya jam 4, dia sholat duhur, maka itu namanya qadha. Kenapa qadha? Karena dia melaksanakan ibadah di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Namanya qadha. Apabila dia misalkan tadi jam 12 dia sudah sholat sekali zuhur, kemudian jam 12:10 atau jam 2 misalkan, dia merasa, oh kayaknya tadi saya pas sholat saya berhadas, sepertinya dia ragu-ragu, ya. Kemudian dia ulangi lagi sholat zuhurnya di dalam waktu yang masih tersedia ini, maka itu disebut dengan i'adah atau pengulangan. Jelas? Jelas Ustaz, syukran. Afwan. Baik, ada lain yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Wadah Ustaz. Baik, wadah. Baik, saya melanjutkan di sini. Waktu-waktu salat, as-salatul mafruḍah khams. Salat fardu tentunya 5. Salat fardu adalah 5 yang telah kita ketahui. Maka disebutkan yang pertama di sini zuhur. Kapan waktunya? Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawali. Salat yang pertama ialah zuhur.
kapan kita salat zuhur? Maka waktunya ialah disebutkan ba'da zawal, ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir. Ya, yaitu fi wasatis sama. Kita ketahui, misalkan kita katakan bumi seperti ini ufuk timur dan barat. Maka ketika matahari keluar di ufuk timur, ketika dia berada di tengah hari, maka tepat di kabidis sama, di tengah-tengah matahari, di tengah-tengah langit. Maka ketika matahari mulai condong sedikit ke arah barat, itu disebut dengan waktu zawal, waktu matahari tergelincir. Sehingga jika ada benda, misalkan orang di sini, maka bayangannya akan berada di arah timur. Maka ketika waktu sudah mulai seperti itu, itulah mulai waktu zuhur. Ya, mulai waktu zuhur. Ya, kapan akhirnya? Wa akhiru idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da zawal. Mulai ketika matahari tergelincir sampai bayangan sama dengan benda. Sampai bayangan sama dengan bendanya. Kita katakan tadi waktunya mulai dari sini sampai bayangan sesuatu, misalkan ada seseorang yang tingginya 1,5 meter misalkan, maka bayangannya juga 1,5 meter. Maka itu waktu terakhir salat zuhur. Jelas ya? Namun sekarang tentunya banyak di antara kita yang telah i'timad, berpedoman pada kalender ataupun jadwal-jadwal yang telah dibuat tahunan ya. Waktu zuhur misalkan dari jam 1 atau sampai jam 3 atau jam 12 sampai jam 3. Namun ketahui dasarnya kenapa waktu zuhur seperti itu, berdasarkan kita katakan tadi waktu zuhur itu ialah dimulai ketika matahari tergelincir sampai bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Jadi misalkan ada ketika kita berada di tempat yang tidak ada penunjuk waktu, kita tidak bawa jam atau tidak ada tidak tahu jadwalnya, maka ketahuilah waktu kita untuk sholat zuhur ialah dimulai ketika matahari tergelincir dan sampai bayangan sama dengan bendanya. Jelas ya? Oh, baik Ustaz. Baik. Kemudian yang kedua disebutkan al-asru, waktu asar. Ya. Wa awwalu waqtiha az-ziyadah 'ala dhillil mithli wa akhiru fi ikhtiyari wa akhiru fi ikhtiyari ila dhillil mithlaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Jadi waktu asar kapan dimulainya? Dimulainya ketika bayangan sesuatu itu lebih besar dari benda. Kita katakan misalkan ada seorang yang tingginya 1,5 meter di sini, maka bayangannya sudah 1,6, maka itu sudah mulai masuk waktu asar. Sampai kapan? Di waktu ikhtiyar, sampai bayangan menjadi bayangan menjadi 2 kali benda. Itu waktu ikhtiar, waktu pilihan. Jadi perlu dipahami, sedikit kita mungkin jelaskan di sini. Semua salat secara umum itu memiliki waktu afdal dan waktu ikhtiar. Waktu yang paling afdal untuk salat secara umum ialah di awal waktunya. Sehingga ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayu amalin afdal, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di waktunya, salat di awal waktunya. Ya, secara umum seperti itu. Kecuali salat Isya nanti ada waktu yang paling afdal, yaitu di atamah, waktu sepertiga awal yang malam, sepertiga malam yang awal, misalkan jam 10 ataupun jam 11 malam. Ya, namun secara umum waktu yang paling afdal untuk salat semuanya adalah di awal waktunya. Sehingga ketika kita sebutkan waktu tadi, misalkan waktu asar,
dia memiliki kekhususan. Ya, dia itu memiliki waktu kekhususan yang membedakan dengan waktu solat yang lain. Jadi waktu asar itu ada yang namanya waktu afdal. Waktu yang paling utama yaitu awal waktu. Ketika masuk waktu langsung solat. Dikatakan tadi ketika bayangan telah mulai lebih panjang dari benda. Kemudian ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar artinya waktu pilihan. Kita boleh melaksanakan solat di waktu pilihan ini tanpa ada dosa ataupun tanpa adanya makruh kepada kita. Pilihan bagi kita, misalnya bagi perempuan, ya, wanita-wanita di rumah ingin solat di waktu ini, maka ini pilihan. Adapun bagi laki-laki nanti kembali kepada hukum solat berjamaah, itu lain lagi ya. Apakah jamaah wajib atau tidak, itu nanti kita bahas di tempatnya insya-Allah. Waktu pilihan, waktu asar itu ialah dari kita katakan tadi bayangan lebih besar dari benda, ya, sampai bayangan menjadi 2 kali benda. Itu waktu pilihan. Jadi dalam waktu ini silakan bagi seorang wanita misalkan dia ingin solat di awal waktunya atau di akhir waktunya, yang penting sebelum lewat waktu 2 kali benda. Ya, bayangan menjadi 2 kali benda. Itu waktu pilihan. Kemudian ada waktu boleh. Boleh tanpa karohah, tanpa adanya makruh, tanpa makruh. Seperti disebutkan dalam kitab ini ya. Ya. Wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Ini waktu jawaz, waktu boleh. Jadi boleh tanpa makruh, dimulai dari bayangan 2 kali benda sampai langit menguning. Itu boleh. Tapi bukan ikhtiar. Artinya jika seseorang ingin solat di waktu ini karena dia pilih, nantilah solatnya, itu hukumnya tidak boleh. Tapi kecuali dia sudah lewat waktunya karena kesibukan dan dia solat di waktu ini, itu hukumnya boleh. Bukan dia memilih dengan sengaja, ya, bukan waktu ikhtiar. Kemudian berikutnya ialah boleh ma'al karohah, boleh dengan makruh. Atau sebagian pendapat para ulama bukan waktu ittiror ya, waktu darurat, bukan waktu pilihan. Boleh dengan makruh. Dimulai ketika langit menguning sampai matahari tenggelam. Ini waktu boleh tapi dimakruhkan. Kemudian waktu haram. Waktu haram tentunya setelah matahari tenggelam. Kenapa kita katakan haram? Karena kita katakan tadi Allah mewajibkan solat itu pada waktu-waktu tertentu. Maka apabila seseorang melaksanakan solat di luar waktunya, itu dia telah melaksanakan keharuman. Dan solat yang dilaksanakan di luar waktu tidak dikatakan sebagai ada, tapi dikatakan sebagai qadha, karena dia melaksanakannya di luar waktunya. Jelas? Wadah Ustaz. Baik. Kemudian setelah salat asar, Syekh menyebutkan yang ketiga yaitu salat maghrib. Kapan waktunya? Wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturu al-'aurah wa yuqimu as-salah wa yusalli 5 rakaat. Maghrib waktunya cuma 1. Yaitu pendek ya, maksudnya sini waktunya pendek sekali. Kapan waktu maghrib? Ketika matahari tenggelam. Tenggelam di ufuk barat. Bagaimana kadarnya? Kadar waktu yang disebutkan dalam kitab ini, bagaimana sih seandainya kita katakan waktu tenggelam itu bagaimana kadarnya? Bagaimana kira-kira panjang waktunya apabila kita hitung dengan menit misalkan? Maka
Syekh menyebutkan bimiqdari ma yu'adzin. Kadar, kira-kira kadar azan, kemudian wudu, kemudian berpakaian menutup aurat ya, kemudian sholat 3 rakaat, yuqimu sholah, maksudnya 3 rakaat maghrib, kemudian yusolli khamsa rakaat, dan 5 rakaat berikutnya sebagai salat sunat. Jadi apabila kita katakan berapa kira-kira waktunya, kira-kira waktu azan berapa? Berapa menit butuh azan? Kira-kira kalau ada azan yang paling panjang ini di Indonesia, berapa menit kira-kira? Ikhwah, ada yang jawab? 5 menit, Ustaz. 5 menit. 5 menit cukup lama, tapi tidak mengapa. Katakanlah 5 menit misalkan, waktu azan. Waktu wudu berapa menit? Katakanlah juga misalkan 3 menit. Oke. Kemudian berpakaian berapa menit? Yang normal ya. Bukan berpakaian misalkan seorang wanita yang ingin pergi ke kondangan bisa sampai berapa hari ya? Atau berapa jam begitu. Katakanlah misalkan berpakaian di sini 10 menit. Misal. Kemudian salat 3 rakaat berapa menit? Normalnya. Mungkin 5 menit. 5 menit, oke, 5 menit ini yang normal. Oke. Kemudian salat 5 rakaat, katakanlah misalkan 5 rakaat 15 menit misal. Maka kita hitung, maka waktu maghrib ini sekitar 5 tambah 3 8 tambah 10 18 tambah 5 23 tambah 15 berapa? 38 menit. Jadi inilah waktu maghrib. Jadi setengah jam, kurang lebih setengah jam itulah waktu maghrib. Artinya barang siapa yang sholat maghrib setelah azan lebih dari 30 menit misalkan, maka dia sejatinya telah sholat di luar waktu dan dia berdosa. Meskipun dia tidak wajib sholat, namun sholatnya telah dikatakan sebagai qadha, bukan lagi ada. Paham ya? Paham, Ustaz. Mafhum. Tidak? Nah, seperti itu kira-kira. Karena waktu maghrib disebutkan dalam kitab ini begitu singkat sekali. Sehingga sholat lain mungkin waktunya cukup panjang sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Namun sholat maghrib itu harus benar-benar kita sholat di awal waktu. Dan dikhawatirkan lewat setengah jam saja, kita malah sholat di luar waktunya dan kita telah berdosa. Baik. Kemudian yang keempat, disebutkan salat isya. Wa awal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fi ikhtiyari ila thuluthil laili wa fi jawazi ila tulu'il fajr tsani. Salat isya itu dimulai dengan hilangnya mega merah. Syafaqul ahmar. Mega merah. Jadi kalau kita di malam hari setelah maghrib, pasti ketika kita melihat ke ufuk barat, ya misalkan ini barat, itu ada warna agak kemerah-merahan di langit seperti itu. Warna agak merah-merah. Maka ketika warna ini telah hilang, telah benar-benar gelap, tidak lagi ada kemerah-merahan, itulah telah masuk waktu isya. Dimulai dari situ sampai thuluthul lail al-awwal. Ya. Fil jawazi ila tulu'il fajr tsani. Sama saja ya. Di salat isya ini ada waktu ikhtiar. Kita katakan tadi isya waktu afdal. Yang afdalnya berdasarkan hadis khusus yaitu di atamah. Ya, atau mungkin secara umum apakah hadis itu sahih? Namun setahu ana hadis itu sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab lupa nama kitabnya. Tentunya ada kitab Sahih Bukhari Muslim, namun ada kitab yang mengumpulkan kepada keduanya, hadis-hadis yang muttafaq alaihi. Taib. Jadi waktu afdalnya waktu atamah, sepertiga malam
malam pertama. Kemudian ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, dimulai dari hilangnya mega merah sampai sepertiga malam pertama. Kemudian waktu boleh berarti dimulai dari hilangnya mega merah sama seperti di atas sampai fajar sodik, atau kita katakan waktu subuh. Itu waktunya boleh, namun itu bukan pilihan. Ya, waktu darurat boleh tapi bukan pilihan, artinya dengan sengaja meninggalkan sholat isya. Baru sholat kapan? Sholat isya jam 2 nanti baru sholat, itu hukumnya tidak boleh seperti itu. Ya, baru boleh ketika waktu darurat. Ya, maka bagaimana kita cara menghitung sepertiga malam? Katakanlah misalkan malam dimulai jam 6 sore, kemudian jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam 5 ya. Jam 5 sudah pagi. Maka dari jam 6 ke jam 5 berapa jam? Satu. Berapa jam dari jam 6 ke jam 5? Jam 6 ke jam 7 1 jam. 7 ke 8 2 jam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jam. 11 dibagi 3 berapa? 11 dibagi 3 maka 3 kali 3 9, sisa 2 ya. 20 bagi 3 6 kali 3 18 maka sisanya 2 lagi, maka 3,6. Maka sepertiga pertama itu 3,6 jam pertama, 3,5 jam lah, 3,5 jam pertama. Dari jam 6 ke jam 7, jam 7 8 itu 2 jam, 8 ke 9 3 jam. Ya. 1 2 3, maka sekitar jam setengah 10 seperti itu. Setengah 10. Jam 9,30 malam itu sudah masuk sepertiga malam pertama. Jadi jam 9.30 dan tambah 3 jam lagi itu sepertiga malam yang kedua. Itu pula sisanya juga disebut sepertiga malam yang terakhir. Maka jika kita katakan malam itu dimulai jam 6, maka sampai jam 10 kurang itu sudah selesai waktu ikhtiar. Maka jangan sampai melewatkan waktu tersebut. Allah Ta'ala alam. Dipahami ya? Jelas ya? Baik. Yang kelima, salat subuh. Mungkin setelah ini kita cukupkan ya, kita sebutkan mawaqit, waktu-waktu salat saja. Kemudian kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Adapun waktu subuh, wa awwalu waqtiha tulu'il fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari idza al-isfar wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Subuh kita katakan tadi waktu afdal. Afdal tetap di awal waktu. Kapan awal waktu? Keluarnya fajar. Fajar shadiq. Jadi yang perlu diingat, fajar itu ada dua ya. Kemudian perlu dibedakan juga fajar dengan matahari. Banyak yang mengira mungkin keluar fajar maksudnya keluar matahari, bukan. Fajar ialah cahaya. Sedangkan matahari itu adalah bendanya, makhluknya. Ya. Jadi yang dimaksud keluar fajar yaitu keluar cahaya dari ufuk timur. Itu sudah mulai waktu subuh. Fajar kita katakan tadi ada dua. Ada fajar kadzib atau fajar yang dusta. Kemudian ada fajar shadiq. Ya, atau fajar yang jujur. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang dua fajar ini. Fajar kadzib, fajar yang dusta, apabila kita melihat ke ufuk timur, ini timur ya, maka ketika hampir waktu pagi biasanya ada keluar cahayanya ke atas. Ya, seperti disebutkan
dalam hadisnya seperti ekor serigala seperti itu ke atas. Maka ini disebut dengan fajar kadzib, bukan waktu subuh. Biasanya setelah keluar cahaya seperti ini, itu akan hilang kembali dan akan kembali gelap. Itu disebut dengan fajar kadzib. Adapun fajar shadiq, ketika kita melihat ke ufuk timur, keluar cahaya mustatil, yang cahayanya itu horizontal, bukan vertikal, ke samping seperti ini, ya, cahaya ke samping. Maka itu disebut dengan fajar shadiq, fajar yang jujur. Itulah dimulai waktu sholat subuh. Ya, jadi kembali kita bahas tadi. Itu waktu afdal, yaitu ketika fajar shadiq keluar. Adapun waktu pilihan, waktu ikhtiar, dimulai dari fajar shadiq ya ilal isfar, sampai langit menguning. Di pagi hari kita melihat misalkan ketika sunrise, ya, ketika matahari terbit, itu ada sebelumnya ada cahaya-cahaya yang kemerah-merahan, membuat langit merah-merah. Itu waktu pilihan kita. Artinya bagi seorang wanita misalkan yang salat di rumah, dia boleh salat di waktu itu, mulai dari waktu pertama, dimulai setelah fajar atau sampai waktu mulai menguning. Itu hukumnya masih boleh, dia tidak berdosa. Adapun waktu jawas atau waktu istiror, waktu darurat, boleh tapi ma'al karohah, ya, yaitu waktu boleh, kita katakan dimulai dari langit menguning sampai keluar matahari. Setelah keluar matahari itu waktu haram, ya, karena sudah habis waktu subuh. Maka apabila dia melaksanakan salat di waktu itu, dia berdosa karena dia telah melalaikan waktu salat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas semuanya? Jelas, Ustaz. Baik. Mungkin kita cukupkan malam hari ini kajian kita. Mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada, alhamdulillah, ana bersyukur disebabkan karena sudah paham, ya. Karena begini, ikhwati fillah azakumullah, orang yang tidak bertanya ada dua jenisnya. Yang pertama tidak bertanya karena memang sudah paham. Kedua tidak bertanya karena memang tidak paham apa-apa. Jadi yang pertama karena memang sudah 100% dia paham. Kedua memang 0%. Sehingga ana mengharapkan tidak timbul pertanyaan karena yang pertama ini, bukan karena yang kedua. Dan ingat, para ulama kita menyebutkan, la yanalul ilmi sinfani minan nas, al-mutakabbir wal mustahi. Ada dua jenis orang yang tidak pernah bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama ialah orang yang sombong, dan yang kedua ialah orang yang malu. Orang yang sombong menahan dirinya untuk belajar karena kesombongannya, sedangkan orang yang malu, dia tidak paham dan tidak berani bertanya, sehingga dia tetap berada dalam kejahilannya. Wallahu ta'ala bisawab. Ustaz, Iya, yang dimaksud waktu jawas, Ustaz, tadi gimana, Ustaz? Artinya waktu jawas di sini disebutkan waktu yang boleh. Nah, mungkin dalam kalimat para ulama lain disebutkan ini boleh ma'al karohah, boleh dengan makruh, ya. Boleh tapi makruh. Jadi kalau kalimat para ulama adalah waktu darurat, waktu daruri. Jadi bukan waktu pilihan, bukan sengaja memilih kita salat nanti jam ini saja, bukan seperti itu. Namun apabila telah terlewat, maka dia masih boleh salat, tapi salatnya itu, ya, ada sedikit makruhnya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah melewati waktu pilihan, begitu. Banyak, Jelas, Ustaz. ya? sudah cukup. Ya, fadhal. Waktu subuh tadi, Pak Ustaz, Iya. kalau kita dengan tidak sengaja kita bangunnya kesiangan, Pak Ustaz, subuhnya. Gimana, Pak Ustaz? Baik. Apabila seseorang tertidur, ya, terlalu nyenyak tidurnya, kelelahan misalkan, bekerjanya terlalu lelah dan seterusnya, bagaimana, apa yang dia lakukan? Ini berkaitan dengan qadha. Ya. Qadha salat.
Maka para ulama ini membedakan antara solat dia karena tidak sengaja yang kita maksud misalkan ketiduran, ya, ataupun misalkan pingsan dan seterusnya, sakit misalkan, dia tidak sanggup bergerak. Kemudian ada yang dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka itu diqadha ketika ingat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa terhadap suatu salat, lupa dia, bukan sengaja karena saking sibuknya lupa, ataupun dia tertidur, biasanya salat subuh ya, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Maka ketika dia bangun langsung salat, wudu salat. Ya, Rasulullah SAW pernah seperti itu ketika beliau pulang safar. Maka beliau dan para sahabat itu bermalam di suatu lembah yang dipenuhi oleh bangsa jin, sehingga para sahabat dan Rasulullah tertidur, tidak ada yang membangunkan mereka sampai matahari mulai meninggi, sehingga mereka merasakan panas di wajah mereka. Ya, sudah mulai terik, kok panas ini, sehingga terbangun. Ketika Rasulullah SAW bangun, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk pindah tempat, karena tempat itu banyak jinnya, dan beliau pun sholat bersama para sahabat di tempat yang lain ketika telah berpindah dari lembah yang penuh dengan jin ini. Artinya, apabila kita tertidur dari suatu sholat ataupun terlupa karena saking sibuknya, maka sholatlah ketika kita ingat. Ya, kemudian apabila sholat itu ditinggalkan dengan sengaja, kenapa sholat? Ya, males saja, kenapa nggak sholat? Ya, males, atau banyaklah hal-hal yang menyebabkan seseorang meninggalkannya dengan sengaja. Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Adapun jumhur, ya, jumhur para ulama itu mengatakan tetap diqadha. Artinya misalkan seseorang telah meninggalkan sholat 20 tahun dia nggak pernah sholat dan dia mengaku muslim, maka ketika dia taubat dia wajib mengqadha 20 tahun sholatnya. Itu pendapat jumhur seperti itu. Adapun pendapat sebagian kecil para ulama, ya, antaranya misalkan Hasan al-Basri, ya, Zahiriyah, Ibn Taimiyah, ya, dan beberapa ulama Hijaz seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Bas, mereka mengatakan tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha, yang dibutuhkan hanyalah taubat saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Satu lagi Pak Ustaz. Apa Ustaz? Ya, silakan. Soal sholat kita dalam perjalanan Pak Ustaz. Apakah kita boleh mengerjakan sholat itu di awal waktu karena kita lagi dalam keadaan musafir? Sholat apa ini maksud di sini? Wajib Pak Ustaz, wajib. Ya, maksudnya sholat. Taib, ana akan jelaskan secara umum ya. Taib. Jadi sholat itu pada dasarnya dilaksanakan pada waktu-waktunya. Namun dibedakan nanti ada beberapa kondisi yang boleh menyebabkan sholat di luar waktunya. Sholat di luar waktunya, yaitu kita sebutkan misalkan jamak, ya. Dijamak, digabungkan antara dua sholat. Di antara penyebab bolehnya jamak, di antaranya adalah sakit. Kemudian di antaranya adalah safar, perjalanan. Yang perjalanan ini dalam mazhab Syafi'iyah itu disyaratkan yang pertama 80 km ke atas, kemudian safarnya safar mubah. Artinya dia misalkan berangkat kerja atau berangkat ingin berjumpa saudaranya atau berangkat untuk rekreasi, ya, karena ingin menghibur diri. Intinya bukan safar maksiat, bukan dia tujuan melakukan perjalanan untuk zina misalkan, atau untuk nonton konser dangdut misalkan, ini tidak diperbolehkan. Nah, maka salat-salat yang diperbolehkan jamak yaitu salat yang 4, ya, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ini diperbolehkan untuk digabung. Digabung antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh antara asar dengan maghrib, tidak boleh antara isya dengan zuhur misalkan, atau tidak boleh antara isya dengan subuh. Jadi yang boleh hanyalah zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Maka apabila dilaksanakan di awal waktu, artinya dilaksanakan di waktu zuhur,
kemudian asarnya dibawa ke zuhur namanya jamak takdim. Adapun misalkan apabila solatnya dilaksanakan di waktu asar, solat di asar, zuhurnya dibawa ke asar namanya jamak takhir. Jadi boleh ya apabila dalam perjalanan, misalkan kita sudah berangkat, masuk waktu zuhur, silakan salat zuhur, setelah zuhur langsung salat asar, tanpa menunggu masuk waktu asar. Ya, itu jamak takdim, salat zuhur, salat asar di waktu zuhur. Atau boleh pula jamak takhir, misalkan sudah berangkat, tidak mungkin beristirahat, sedangkan lanjutkan perjalanan sampai masuk waktu asar, kemudian kita salat zuhur di waktu asar. Wallahu ta'ala bishawab. Jelas ya? Jelas? Jelas Pak Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Ustaz, saya mau tanya, mungkin agak sedikit menyimpang dari pembahasan soal waktu sholat, tapi ini masih berkaitan dengan sholat. Jadi saya sering banget lihat jamaah, misalkan lagi sholat maghrib, kemudian imam sudah posisi di tahiyat akhir, kemudian datang jamaah, dia takbiratul ihram langsung memposisikan dirinya di tahiyat akhir. Nah, apakah sah sholatnya seperti itu, atau kalau sah dia harus mengulang 3 rakaat setelah itu, atau gimana hukumnya Ustaz? Karena setahu saya kalau kita ikut imam, kita paling tidak harus 2 gerakan ya, begitu Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz. Baik, Allah Ta'ala alam. Ana belum mendapati yang disebutkan tadi, maksudnya harus mendapatkan 2 rakaat yang paling kurang. Namun para ulama kita menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, apabila kita masuk ke dalam suatu masjid, dapatkan imam sedang salat, ya, maka kita langsung bertakbiratul ihram dan mengikuti gerakan imam, ya, tanpa menunggu rakaat yang lain. Kan banyak di Indonesia misalkan menunggu langsung menunggu ketika imam bangun ke rakaat berikutnya baru salat bersama imam. Namun yang anda tahu langsung takbiratul ihram dan salat bersama imam. Namun apakah dia dianggap itu dapat rakaat atau tidak, itu kembali kepada hadis yang menyebutkan man adraka ruku'ah faqad adraka rakaah. Ya, barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka sungguh dia mendapatkan 1 rakaat. Artinya yang menjadikan batasan dia dapat 1 rakaat atau tidak adalah rukuk. Ketika seorang makmum rukuknya bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Apabila dia salat bersama imam setelah ruku, ya, setelah ruku, maka dia dihitung sebagai orang yang telah ikut jamaah, ikut imam, namun tidak mendapatkan rakaat. Namun apakah dibatasi sampai harus 2 rakaat, 2 gerakan yang paling kurang? Allah Ta'ala mana tidak tahu. Ya, intinya yang anda ketahui, jika mengikuti imam secara mutlak, imamnya duduk maka dia duduk, imamnya berdiri maka dia berdiri, imamnya rukuk maka dia rukuk, imamnya sujud maka dia sujud. Namun apakah dibatasi baru dianggap sah berjamaah ketika minimalnya 2 gerakan? Allah Ta'ala mana tidak tahu. Jelas ya? Jelas Ustaz. Bagaimana admin kita cukupkan? Boleh kita coba. Ada beberapa pertanyaan yang lain mungkin bisa ditanyakan langsung dengan cara menjabri admin via WhatsApp. Dan di kolom komentar juga ada pertanyaan, tapi kita akhirkan karena mengingat waktu kita juga sudah terlalu larut malam ya di beberapa daerah. Jadi insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silahkan untuk menjabri nomor admin yang ada di grup fikih Syafi'i, itu ikhwan maupun akhwat. Nah, syukur Ustaz. Mungkin kita cukup dulu.